Pak Suhardi Duka dari Demokrat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati Pak Menteri, para pejabat eselon 1, Dirut Bulog, Badan Pangan, dan seluruh Direktur Utama BUMN yang hadir. Tahun 2022, pertumbuhan di sektor pertanian 1,37% dan berkontribusi terhadap PDB sekitar 12,98%. Artinya, sektor ini masih sangat memegang peranan penting dalam berkontribusi dalam PDB kita. Tapi, bila dibandingkan dengan alokasi anggaran, ini sangat mengecewakan kita. Pendidikan 600 triliun, PUPR 400 triliun, waduh sudah 1.000 triliun. Pertanian hanya 14,66 triliun. Sebagai penopang pertumbuhan dan konsumsi di sektor pangan yang kita rasakan ini belum mandiri, bahkan para pengambil kebijakan lebih cenderung berpikir singkat. Kalau kurang pangan ya impor. Saya kira ini cara berpikir ya tanpa mempertimbangkan petani, pasar, dan lain sebagainya. Menurut saya, sesungguhnya kalau kenaikan harga pangan tidak usah terlalu dikhawatirkan. Kenapa? Karena inilah cara untuk mensejahterakan petani. Yang kedua, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar dalam bantalan sosial, kurang lebih 400 triliun. Salah satunya adalah beras miskin, ya, PKH, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai pengganti tingkat kemahalan. Daya beli, meningkatkan daya beli. Jadi ini juga ya memang inflasi pasti, tapi jangan hanya ditunjuk sektor pertanian yang mendorong inflasi. Kita juga tahu Pak Menteri bahwa petani di Indonesia SDM-nya rendah, usia petani kita di atas 50 tahun, pemuda yang masuk di sektor pertanian hanya sekitar 4%. Ini kenapa? Karena berpikir kalau menjadi petani itu sama dengan miskin. Saya kira secara jangka panjang ini harus dicari solusinya. Dengan demikian saya melihat tidak ada program yang jelas bagaimana pelibatan pemuda dan petani-petani baru sebagai langkah untuk menyerap tenaga kerja baru di sektor pertanian. Selanjutnya, tahun anggaran 2022 16,44 triliun, realisasi 15,64 triliun atau 95,15% dengan hasil audit WTP. Saya apresiasi, fraksi kami mengapresiasi. Sesungguhnya kalau kita lihat kinerja Kementerian Pertanian, hampir tidak ada alasan untuk tidak menambah anggaran. Tapi justru diturunkan setiap tahun. Ini juga menjadi paradoks cara berpikir kita. Kemudian RAPBN 2024, anggaran di sektor pangan ini oleh teman-teman juga tadi sampaikan 108 triliun. Alokasi ke Kementerian Pertanian 14,66. Di tengah kenaikan APBN yang cukup signifikan. Dari 3.000 triliun, 2024 direncanakan 3.400 triliun. Ya, APBN naik 400 triliun. Kenapa anggaran pertanian turun terus? Sedangkan APBN naik dan signifikan naiknya, bukan hanya 10%. Saya khawatir Pak, kalau dari 22 triliun setiap tahun turun, ya kita lihat 5-10 tahun Kementerian Pertanian hilang.
Nggak ada lagi Kementerian Pertanian. Mungkin cukup Badan Pangan saja dengan Bulog. Kalau terus itu kayak tiap tahun kan turun terus, ya maka habis nantinya. Selanjutnya saya ingin menyikapi terhadap 14,66 triliun ini disebar ke pertama untuk membiayai program 8,4 triliun. Peningkatan daya saing 1,3 triliun, peningkatan SDM 600 miliar lebih, dukungan manajemen 4,2 triliun atau sama dengan 29,15%. Saya membutuhkan penjelasan secara rinci terhadap alokasi 4,2 triliun dukungan manajemen. Saya tahu Pak Sekjen, 1,4 triliun dialokasikan di Sekjen. Itu untuk gaji dan tunjangan. Tetapi di dirjen yang lain, saya minta penjelasan secara jelas ini. 2,2 triliun lebih, 2,8 triliun. Dukungan manajemen semua. Ini pimpinan fraksi kami belum setuju kalau ini tidak ada penjelasan yang rasional terhadap 2,8 triliun dukungan manajemen. Kemanakan semua ini? Yang hanya untuk beli kertas perjalanan dinas saya kira. Biar rapat dan lain sebagainya perlu penjelasan ini, Pak. Ya. Namanya para dirjen menjelaskan kenapa terlalu banyak dukungan manajemennya. Kemudian alokasi food estate 2,4 triliun DAK kepada 7 provinsi. Terus terang, saya meragukan bahwa ini adalah bisa membuat anggaran yang tidak jelas. Kalau sepanjang sistem dan kejelasan kepemilikan lahan tidak jelas di food estate. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kita alokasikan anggaran triliunan, tetapi tidak ada kejelasan pemilik lahan itu. Habis proyek, maka akan menjadi hamparan yang tidak ada gunanya. Selanjutnya, saya ingin menyikapi sedikit anggaran 2023 yang berjalan saat ini. Ya, seperti mobil tua, Pak. Kadang-kala jalan, kadang-kala berhenti, dan lama berhentinya. Begitu juga dengan beberapa dirjen. Yang pertama, Dirjen Perkebunan, saya bantuan bibit Pak sudah ditunggu oleh kelompok tani. Begitu juga dengan realisasi rekomtek atas replanting kebun sawit yang telah masuk melalui aplikasi Dirjen Bun. Dirasakan oleh mereka terlambat untuk direalisasi. Begitu juga tentu dengan dirjen lainnya termasuk PSP, saya mengetahui bahwa asintanya sudah sebagian besar turun tapi belum seluruhnya. Khusus Dirjen PKH, saya sampaikan bahwa bantuan ternak sapi itu kesepakatan kita di sini adalah 15 juta di dalam anggaran. Tiba-tiba diturunkan menjadi 12 juta. Ya tentu sapi yang akan diberikan adalah sapi yang kecil. Anak sapi. Dan saya tolak ini Pak, turun di daerah saya, anak sapi yang turun. Kita harapkan bahwa yang didapatkan oleh peternak itu dia pelihara 1 tahun bunting. Tapi ini masih menyusui ini. Apalagi terdengar kabar yang tidak bagus bahwa di PPK-nya ada beberapa permasalahan. Jadi saya minta kepada Dirjen PKH supaya diperbaiki ini, Pak. Ya, jangan seenaknya menurunkan harga satuan. Kalau mau efisiensi, kenapa tidak sekalian 5 juta saja? Iya kan? Jadi kambing jadinya. Iya. Saya
juga meminta kepada Irjen supaya diaudit ini, Pak. Terakhir, fraksi kami berharap di tengah semakin kecilnya anggaran Kementerian Pertanian, efisiensi dan efektivitas program prioritas menjadi sangat penting. Kajian program yang dipilih harus benar-benar dapat mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan petani dan peternak. Dan terakhir, saya ucapkan selamat datang Dirut Berdikari, ya, Dr. Sarkawi Raup. Oh, ini. Semoga di tangan saudara dunia peternakan dan perdagangan nasional bisa lebih baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.